Nah, untuk memperoleh gambaran tentang gelombang stasioner, nah di sini ya kita harus memilih ya menu-menu yang ada pada aplikasi virtual lab ini ya, yaitu gelombang tali yang digetarkan dengan cara memilih ini adalah yang ujungnya terikat atau ujungnya bebas. Jangan yang tak berujung gitu ya. Contohnya begini. Kalau waktu minggu lalu kita belajar tentang gelombang berjalan, nah ini kita pasangnya ini di sini adalah tak berujung, ya, tak berujung. Jadi ini sebutnya gelombang itu berjalan kontinu, ya. Nah untuk memperoleh gambaran tentang gelombang stasioner, maka yang kita pilih dua ini, ujung terikat ataupun ujung bebas, ya. Nah kita misalkan di sini kita buat saja amplitudenya ya, simpangan terjauhnya 0,75 cm dan frekuensinya 1,5 lah ya. Redamannya kita buat sedikit sedikit ke arah 0 dan tegangannya kita buat besar aja. Nah, bagaimana gelombang stasioner itu dibentuk? Kalau kita lihat, kalau kita ganti ini menjadi ujung terikat, nah ini istilahnya itu adalah gelombang ini diikat di ujungnya, gitu ya, atau ujung bebas seperti ini. Nah, ujung terikat dan ujung bebas ini akan menghasilkan gelombang stasioner, ya. Ulangi dulu. Nah, ini ujung terikat, ya. Nah, apa itu gelombang stasioner anak sekalian? Nah, gelombang stasioner itu adalah gelombang yang merupakan perpaduan ya antara gelombang yang datang dan gelombang yang pantul, sehingga hasil perpaduan gelombang tersebut ya akan menghasilkan superposisi namanya, ya, akan menghasilkan superposisi, yaitu penjumlahan antara gelombang yang datang dan gelombang yang pantul. Perlu kalian pahami yang namanya di manakah letaknya gelombang itu berjalan atau gelombang itu datang. Ya ini berarti gelombang ini datangnya itu dari arah kiri ke arah kanan, begitu ya. Nah, kemudian nanti gelombang pantulnya kebalikannya, gitu. Nah, terus gelombang stasioner ya. Gelombang stasioner ini selain dia memiliki bentuk yang khas, yaitu bentuknya itu seperti bergetar di tempatnya saja. Ya, bentuknya seperti bergetar di tempatnya saja gitu ya. Nah, jadi tidak seakan-akan tidak merambat gitu. Ya, karena ada perpaduan antara gelombang yang datang dan gelombang yang mantul ya di sini nih, di ujung terikat ini nih ya, gelombangnya datang kemudian mantul gitu ya. Nah, syaratnya terjadinya gelombang stasioner, yaitu perpaduan dua gelombang datang dan gelombang pantul, itu adalah bahwa kedua gelombang tersebut memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama ya, memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama begitu ya. Nah, jadi gambarannya tidak seperti yang tidak berujung seperti ini. Kalau yang berjalan terus, nah ini namanya gelombang berjalan. Bahasanya gelombang berjalan. Tapi kalau gelombang ujung terikat seperti ini. Ya. Jadi seakan-akan dia bergerak di tempatnya saja. Gitu. Jadi ada yang ke bawah dan ada yang ke atas. Ini hasil dari perpaduannya. Nah, kemudian bagaimana persamaan daripada gelombang berjalan? Kita akan bahas di sini ya materinya. Tadi karakteristik daripada gelombang berjalan anak sekalian ya adalah dua jenis gelombang stasioner, ada yang tadi ujung bebas dan ada yang ujung terikat gitu ya. Kemudian ini adalah akibat perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul yang dijumlahkan. Ya, superposisi berarti dijumlahkan. Nah, kemudian syaratnya itu dua gelombang itu memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Ya, kita sudah bahas apa itu amplitudo, apa itu frekuensi kan? Ya, amplitudo itu simpangan yang terjauh, ya. Kalau frekuensi itu ya banyaknya gelombang yang terjadi, gitu ya. Nah, amplitudo dan frekuensi yang sama ini disebutnya dua gelombang itu bersifat koheren namanya, koheren ya. Dan selanjutnya gelombang stasioner memiliki karakteristik adanya perut dan simpul namanya. Adanya perut dan simpul, ini dilambangkan dengan P dan S gitu ya. Nah, sekarang
kita akan menurunkan persamaan gelombang stasioner, ya, persamaan matematisnya. Nah, yang tadi, ya, yang ini ya, kita coba ya. Nah, ini. Nah, kalau digambarkan secara di atas kertas 2 dimensi begitu ya. Nah, ini seakan-akan modelnya seperti ini, kayak ujung terikat tuh ya, ujung terikat. Nah, jadi ada gelombang yang datang dan ada gelombang yang pantul, sehingga ya terjadilah gelombang yang berpadu begitu. Ya, nah kalau digambarkan seperti ini. Ya, jadi ada gelombang yang datang, kemudian ada gelombang yang dipantulkan. Gitu ya. Nah, ini. Nah, inilah yang disebut dengan adanya simpul dan perut gitu. Jadi kalau gelombang stasioner ujung terikat, nah simpulnya ada di sini, di ujungnya, namanya simpul 1, ya. Kemudian, nah di sini tengahnya ini adalah perut. Nah, perut kan, nah kalau ini perut kan, jadi simpul perut, simpul 1 perut 1. Kemudian simpul 2, mungkin anak-anak pramuka paham tentang simpul ya. Nah, Cynthia tuh paham tuh simpul tuh ya. Kalau pramuka ada tali-tali simpul ya, seperti ini, gelombang tali juga kan. Nah, simpul. Nah, kemudian perut, simpul dan seterusnya. Ya. Nah, penamaan daripada simpul 1, perut 1 ini diawalinya di sini. Ya, di ujung terikat ini. S1 namanya simpul 1, P1 perut 1. Kemudian ke sini adalah, atau dari bawah sama aja ya, S2 simpul 2, kemudian perut 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita taruh di sini nih, ini simpul berapa? Nah, hitung aja. Kalau misalkan di sini ya, simpul berapa nih? Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Simpul 5 gitu. Nah, kalau ini perut berapa? Nih perut berapa nih? Berarti perut 1 ya, atau ada simbol ya, perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, perut 5.